di sebuah kota kecil yang tampak damai dan tenang. Hiduplah seorang perempuan bernama Marni. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna. Rumahnya cukup besar dan selalu tampak rapi. Ia ditemani suami yang sudah mempunyai Panji, pekerjaan tetap jangan dan seorang berlari-lari, anak lelaki yang jatuh. selalu ceria, Panji. Namun, Ibu, tidak ada yang tadi menyangka, aku lihat dari ada balik burung pintu cantik rumah di atas itu, pohon itu. tersimpan luka yang Manusia tidak besar, terlihat oleh Bu. siapapun. Seperti ini, Bu. Dulu Arman adalah lelaki yang lembut dan Aku romantis. persembahkan bunga Dia mawar sangat ini pandai dalam hanya merangkai untuk kata bidadariku. cinta. Dia lelaki penyayang, namun seiring berjalannya waktu. Setelah anak mereka lahir, Arman berubah. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Awalnya Marni mencoba mengabaikan Tadi Bapak lembur di kecurigaannya. kantor. Makanya, Ia memilih lambat percaya, pulang. karena baginya, Kamu tidak usah keutuhan banyak keluarga pertanyaan deh. adalah di atas segalanya. Hingga pada suatu malam, diam-diam Marni menyelinap memasuki ruang kerja suaminya. Dan kebenaran itu tidak bisa disangkal lagi. Pesan dan panggilan diam-diam di ponsel Arman adalah bukti kuat bahwa Arman menyimpan wanita lain. Apa hakmu membuka ponselku? Kamu ini seperti maling saja. Menyelinap masuk sesuka hati tanpa izin dariku. Kalau aku tidak melakukan ini, aku tidak akan pernah tahu kelakuan buruk kamu, Mas. Mungkin rahasia ini akan kamu bawa sampai mati. Ingat, Mas, kamu itu sudah berkeluarga. Ada anakmu Panji yang masih butuh kasih sayangmu. Jangan berikan contoh yang buruk untuknya, Mas. Sudahlah, kamu ini cerewet sekali. Tidak bisa melihat orang senang sedikit saja. Sekarang kamu keluar. Jangan pernah lagi menyentuh barang apapun di sini. Sejak kejadian itu, kehidupan Marni berubah seperti neraka kecil yang berulang setiap hari di rumah itu. Tak hanya dikhianati, Marni juga mulai mendapatkan kekerasan. Kata-kata kasar dan makian sudah menjadi makanan sehari-hari. Seringkali ia mendapatkan kekerasan, mulai dari bentakan, dorongan hingga pemukulan. Setiap luka di tubuhnya, ia Dasar sembunyikan. betina sialan, Setiap tangisan bikin ia saya redam, emosi saja. terutama di depan Panji, anaknya. Bu, kemarin saya lihat si Arman sama perempuan cantik loh, Bu. Mbak Marni udah tahu belum ya? Temennya mungkin, Bu. Nggak mungkin, kalau sekedar teman, Bu. Mereka kelihatan mesra sekali. Saya tidak mungkin salah menilai orang jika sedang mabuk cinta, Bu. Kalau itu benar, kasihan juga Mbak Marni. Aduh, semoga saja suami kita tidak seperti itu ya, Bu. Awasi suami kita, Bu. Marni sebenarnya sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan buruk suaminya. Ia ingin sekali meninggalkan rumah neraka itu. Namun, setiap kali ia ingin pergi, bayangan wajah polos anaknya membuat langkahnya terhenti. Ia khawatir jika Panji tumbuh tanpa seorang ayah. Keputusan itu akan melukai masa depan anaknya. Maka Marni hanya memilih diam dan menelan semua rasa sakit. Ia berharap suatu saat nanti Arman akan berubah. Semakin hari, Marni merasa dirinya semakin hilang jati dirinya. Ia bukan lagi perempuan yang dulu penuh semangat. Ia seperti bayangan, hidup tetapi penuh dengan kekosongan. Sementara itu, di suatu siang yang cerah, terlihat Arman bersama seorang perempuan. Mbak, lihat di sana bukannya itu suami Mbak Marni? Terus, perempuan itu siapa? Kayaknya itu perempuan yang tempo hari saya lihat juga, Bu. Wah, saya mesti kasih tahu Mbak Marni. Kasihan dia, Bu. Dipermainkan terus sama suaminya. Sebaiknya kita tidak usah ikut campur urusan rumah tangga mereka deh, Bu. Takutnya jadi fitnah. Tapi kan, ini bukan fitnah, Bu. Ini kenyataan di depan mata loh. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya mesti kasih tahu Mbak Marni. Demikianlah, tetangga Marni kemudian menceritakan semua kejadian yang baru saja dilihatnya. Namun, alih-alih terkejut, Marni justru bungkam dan tampak menitikkan air mata. Tanpa diceritakan pun, saya sudah tahu semuanya, Mbak. Tetapi saya tidak berdaya. Ya Tuhan, kasihan sekali dirimu, Mbak Marni.
Pada suatu malam, Arman pulang dalam keadaan marah tanpa alasan yang Benci jelas. sekali melihatmu. Tapi Marni yang Apa tidak tahu salah Papa aku, selalu Mas? menjadi pelampiasan amarahnya. Panji yang melihat kejadian itu menjadi ketakutan sambil memeluk ibunya yang menangis. Ia berkata, Ibu, kita pergi saja. Bapak jahat. kalimat sederhana itu seketika menghantam relung hati Marni. Untuk pertama kalinya, ia sadar bertahan bukan lagi tentang melindungi anaknya. Tapi dengan kepergiannya, mungkin bisa menyelamatkan mereka berdua, terutama mental anaknya. Papa jahat. Bapak tidak sayang ibu. Akhirnya, malam itu juga, saat Arman tertidur lelap, Marni diam-diam mengemas beberapa helai pakaian. Dengan perasaan kalut, ia menggenggam tangan Panji. Kemudian mengajaknya untuk keluar dari rumah itu. Tak ada yang tahu mereka pergi, tapi yang pasti, Marni sudah memilih jalannya. Memilih untuk hidup tanpa kekerasan dan memilih masa depan yang mungkin tidaklah mudah, tetapi lebih manusiawi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama terkurung di bawah langit malam yang sunyi, Marni merasakan kebebasan. Kepergian Marni malam tadi awalnya tidak menjadi suatu kehilangan bagi Arman. Ia justru menganggapnya suatu kelegaan. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada lagi pertanyaan. Akhirnya, Tak ada lagi beban yang aku menurutnya bebas dari sebagai betina pengganggu cerewet itu. hidupnya. Namun, hari-hari berikutnya perlahan mulai mengubah segalanya. Rumah yang dulunya selalu Apa-apaan rapi, ini? kini Kenapa menjadi berantakan. sekali? Piring-piring Waduh, menumpuk di dapur, kacau. pakaian Rumah kotor ini seperti berserakan kapal di kamar pecah. mandi. Tidak ada lagi aroma masakan hangat yang menyambutnya sepulang bekerja. Akhirnya, Arman tersadar, hal-hal kecil seperti itulah yang selama ini bisa membuat hidupnya berjalan. Waduh, kenapa jadi begini ya? Kupikir dengan perginya betina itu bisa membuatku lebih bebas dan tenang. Tapi malah jadi kacau balau begini sekarang. Lapar juga, tapi makanan nggak ada. Aduh, repot juga kalau terus begini. Arman pun mulai sering makan di luar, menghabiskan lebih banyak uang dari biasanya. Sementara itu, di tempat kerjanya, Sudah berapa kali kamu terlambat masuk kerja? Kalau begini terus, perusahaan bisa rugi. Saya tidak bisa pertahankan kamu lagi. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Tidak bisa asal pecat saja dong, Pak. Saya terlambat pun karena ada alasan saya harus menyiapkan segala keperluan sendiri. Istriku sedang tidak di rumah, Pak. Saya tidak mau tahu apapun alasannya. Tentang kehidupan pribadimu, itu masalah kamu sendiri. Pegawai dan perusahaan harus profesional. Silahkan, Anda keluar. Biasa aja dong, Pak. Tidak usah nyolot. di sisi lain, Siska, wanita yang selama ini menjadi pelarian cintanya, mulai menunjukkan sifat aslinya. Mas, belikan aku tas ya. Sudah lama aku ingin punya tas seperti itu. Tas yang lama. Sudah malu aku pakai. Belikan ya, Mas. Ya nanti Mas beliin, tapi tunggu ada uangnya dulu ya sayang. Nanti-nanti terus. Minggu kemarin, kamu janji belikan aku cincin. Tapi sampai sekarang, belum juga kamu belikan, Mas. Sekarang aku cuma minta tas aja. Masih bilang, nunggu ada uang. Sebenarnya, kamu ini ada uang nggak sih, Mas? Anu sayang, Mas memang belum ada uang sekarang. Kemarin Mas dipecat dari perusahaan. Kamu yang sabar ya sayang. Nanti pasti Mas beliin deh. Apa, Mas? Kamu dipecat? Jadi sekarang kamu nggak punya penghasilan? Berarti sekarang kamu kere dong. Aduh, males banget deh jalan sama cowok miskin. Kamu jangan begitu dong sayang. Kan selama ini, Mas selalu menuruti semua keinginanmu. Masa sekarang kamu tidak mau ngertiin aku? Pergi kamu. Dasar kere. Aku nggak Kasih aku sudi kesempatan ya, dong punya cowok sayang. miskin, enyah dari hadapanku. Dasar cowok tidak berguna. Sayang, jangan begini dong. Kalau kamu nggak mau pergi, biar aku yang pergi. Dasar cewek matre. Hari-hari berikutnya, hidup Arman semakin berantakan. Ia sering termenung sendiri. Menatap dinding kosong di ruang tamu, ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia melihat anaknya tertawa.
atau mendengar suara lembut panggilan istrinya Marni. Penyesalan pun mulai datang, perlahan tetapi pasti. Ia mulai menyadari bahwa yang ia hancurkan bukan hanya rumah tangganya, tetapi ia juga telah kehilangan sosok orang-orang yang sangat mencintainya. Di tengah kesendirian dan penyesalannya, satu pertanyaan terus muncul dalam hatinya. Apakah semua ini masih bisa diperbaiki, ataukah sudah terlambat? Panji anakku, Bapak datang menjemputmu nak. Tidak, Panji tidak mau, Ibu. Panji takut. Panji, jangan lari nak. Kamu bikin Panji ketakutan. Kenapa kamu kemari? Kamu mau ngapain lagi? Aku kesini mau menjemput kalian pulang. Aku minta maaf. Selama ini sudah perlakukan kalian dengan tidak baik. Aku benar-benar menyesal, Marni. Tolong maafkan aku. Aku tidak pernah menyimpan kebencian kepadamu, Arman. Aku sudah maafkan kamu. Tapi maaf, aku tidak bisa kembali. Aku dan Panji nyaman tinggal di sini. Meskipun tempat kami di kampung. Pulanglah, Arman. Aku masih sibuk. Tolonglah Marni, pulanglah bersamaku. Aku bersujud memohon kepadamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Marni. Sudahlah, Arman. Aku tidak akan luluh dengan omong kosongmu itu. Berikan saja kata-kata itu buat gundik-gundikmu di kota. Permisi, aku sedang sibuk. Marni, jangan pergi sayang. Semuanya sudah hancur, tidak ada lagi yang menyayangi aku. Percuma saja aku hidup, lebih baik aku mati.